Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratus Salsabila dengan NIM 22030200008. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fitur yang berada di Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Nah, pada Google Dokumen ini kita bisa banyak fitur-fitur yang ada pada Google Dokumen. Sebagai contoh, kita bisa di sini ada file, bisa menggunakan file-file di sini dengan yang baru atau dari template buat salinan dari email, dari download. Bisa mengedit dengan tempel atau tempel tanpa format. Nah, di sini juga bisa menampilkan dengan tampilan tata letak cetak, tampilan penggaris, tampilan struktur, alat persamaan, dan lainnya. Nah, bagian sisipan ini tentunya sangat banyak. Bisa gambar kita upload dari komputer, dari internet, Google Drive, foto, URL, tabel. Nah, kita bisa buat tabel secara tergantung ukuran yang kita mau. Gambar, diagram. Nah, di sini kita juga bisa nih kita buat diagram batang, diagram kolom, garis, lingkaran, garis horizontal, emoji, chip pintar ini. Bisa karakter khusus, persamaan, WM atau watermark, link, dan lain-lain. Nah, di format ini kita ada teks, bisa kita atur gaya paragraf, peradaban di sini ya. Nah, di alat ini, di alat ini kita bisa mengeja tataan bahasa kita nih di sini. Bisa diperiksa ejaan dan tata bahasa kita udah betul apa tidak. Terus di sini kita juga bisa tahu jumlah kata kita ada berapa. Misalnya kata yang kita tulis, saya belajar tentang teknologi. Nah, di alat ini kita bisa nih tahu jumlah katanya berapa. Dengan menekan Ctrl, Shift, dan C. Ctrl, Shift, dan C. Nah, di sini ini kita tahu nih, di sini ada 4 kata, satu halaman 4 kata, 30 karakter atau 27 karakter tidak termasuk spasi. Dan yang lalu kita bisa tinjau pengeditan, misalnya kita ada yang salah, terus ada bisa dari kamus, terjemahan dokumen, notifikasi untuk aksesibilitas, dan lain-lain. Nah, di eksistensi ini kita ada add-on atau app script, bantuan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini kita bisa kosong atau jumlah praktikum yang ada. Spreadsheet ini sama aja seperti Excel pada umumnya. Bisa kita buat baru, buka dari yang dokumen yang udah ada Excel yang udah ada di file kita, atau impor, bisa kita ganti nama, bisa juga sediakan saat offline. Bisa edit seperti biasa ya. Tampilan, nah ini kita bisa lihat nih tampilannya, mau pilih formula, garis kisi, bekukannya kita bisa lihat mau satu baris, 2 baris. Nah, lalu sisipan ini banyak nih, mau sel, baris, kolom, ada diagram juga, tabel, gambar kita bisa masukin, fungsi ya, tergantung nih kita mau buatnya masalah apa, kotak centang, smart chip, dan lain-lain. Nah, di format ini kita bisa mengubah tema, angka mau angka yang biasa, desimal, persen, dan lain-lain. Perataan ini kita bisa ratain biar rapi, pengemasan, ukuran font, warna, dan lain. Nah, data ini
kita bisa buat di rentang fungsi alat, kita bisa masukin dia dari formulir baru, kita bisa memeriksa ejaannya dan menggunakan kamus pribadi. Lalu ada eksistensinya, ada add-on, macro, upsheet, upscript, autograph, file draft. Nah, selanjutnya kita ke Google Slide. Google Slide ini udah ada ya juga template-template yang bisa kita pilih, mana tahu kita mager mau buat dari awal, ini bisa kita pilih. Nah, coba kita buat yang kosong saja. Nah, yang kosong ini juga kita nih bisa atur nih. Bisa yang gelap, atau yang lain-lain. Di sini kita bisa mengedit tampilannya, kita bisa ubah di slideshow-nya gimana, temanya. Bisa kita upload gambar, bentuk tabel, diagram, baris, dan lain-lain. Formatnya, slide-nya kita bisa atur, slide baru atau kita duplikasikan slide, jadi slide-nya ada 2. Lalu kita bisa atur ininya kalau sudah ada tulisan. Alatnya tetap kita bisa memeriksa ejaan dan tampilan saran ejaan yang baik, objek tertutup, kamus, eksistensi, bantuan. Nah, tetapi dari 3 yang kita ketahui ini, tentunya ada kekurangan yang harus dihadapi. Kekurangannya yaitu apabila kita menggunakan fitur-fitur dari Google Dokumen seperti ini, Excel atau spreadsheet dan Google Slide ini, kita harus menggunakan internet yang bagus, tidak bisa membuat graf ini menggunakan jika tidak ada internet. Itulah yang membedakan antara Google Dokumen dan Microsoft Office. Sekian dari perkenalan fitur dari saya. Apabila masih ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.